Mohon maaf ya, ternyata Allah kok nggak sanggup memualafkan Paulus. Makanya tadi saya bilang, kalau bisa Allah memualafkan Paulus, saya mualaf. Masalahnya, Paulus malah mendirikan masjid ya, Prof. Salah gereja. Megatron, Pak Agat, Ibu Agatha Wah, of Palermo. ini Prof. Megatron katanya, Prof. Salah baca. Coba yang benar Oh, dulu, salah, si salah. gede. Oh, salah, Coba salah ya. baca dulu. Umat buta huruf. Apa Coba itu? baca, baca, Oh, baca, baca. Metatron. Mirip Bang, mirip. Kita kira Megatron. Tunggu bang. Kau nggak buta huruf kan bang? Iya, Mbak. Aku buta huruf ya. Gini. Tunggu Gan. Pak Prof, ayatnya di mana ya? Aku diutus kepada umat buta huruf. Quran itu kan Prof? Di hadis. Di Oh, hadis. di Gini hadis. Kak, biar Kok nggak Bapak ngarah nggak ke yang buta lain huruf ini. sih Pak? Kok Bapak nggak buta huruf sih? Agak Baik Kak, lain ya? biar kita jelas penjelasannya. Aku mau nanya yang di Kak, yang di Galatia 3 ayat 13 itu, Pak. Baca, silakan. Apa pertanyaannya? Ya, itu yang terkait Tuhannya mati terkutuk itu, Bang. Itu Kak, Ya baca. Coba baca deh aja. Baca. Nggak buta huruf aku kok nggak tadi bisa udah ngakuin. tampilin ini. Soalnya aku Ya pakai baca, HP. disuruh Ditunjukin baca. aja Galatia 13 itu, Kak. Tampilin Ya, aja. ya apa yang mau ditanyakan? Apa yang mau ditanyakan? Apakah benar Tuhan mau mati terkutuk, Kak? Gitu. Oke, kita baca ya. Galatia 3 ayat berapa, Bro? Kita ajari membaca ya Galatia 3:13. umat-umat buta huruf ya. Padahal tidak buta huruf. Oke. Kristus telah menebus kita, bukan menebus dosa ya. Ingat ya, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Oh, dia sebenarnya kita yang terkutuk, dia gantikan. Lalu? Ya berarti benar dia mati terkutuk begitu, Bang. Begitu kan? Iya, karena nih dengerin ya. Anda bisa bahasa Indonesia ya? Bisa Oke. lah. Kristus telah menebus. Menebus kan artinya mengganti, ya kan? Telah Iya. mengganti kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Jadi seharusnya saya yang terkutuk tetapi digantikan. Kristus itu menjadi apa dikatakan? Nih, saya baca. Kristus telah menebus kita dari kutuk dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah setiap orang yang mati. digantung pada kayu salib. Tujuannya ialah supaya di dalam Kristus Yesus berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga melalui iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Saya rasa ini udah jelas sekali ya. Gimana Bang? Ada yang Ya. bisa kau pahami di situ? Ada, Semua gini loh. manusia itu yang terkutuk Iya, digantikan oleh Tuhan. Yesus. Iya Loh, benar. Oke, kok bukan nih kita baca lagi ya. Saya nggak usah pakai narasi lain. Sampai saya bacakan 100 kali biar kau ngerti ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Berarti yang terkutuk itu kita karena hukum Taurat. Hukum Taurat yang tidak bisa kita genapi akhirnya digantikan oleh Yesus karena dia yang menggenapi hukum Taurat. Jadi Yesus itu menjadi kutuk karena kita. Ada lagi yang mau ditanya di sini? Ada. Oke, Artinya begini saya yang baca kutanyakan. lagi ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Ada yang Nah, mau pahami di sini? ada. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Ada lagi mau Iya, ditanya? ada. Apa tuh? Artinya begini kan, ini aku tanyakan. Berarti Tuhan mau benar mati terkutuk gitu gak? Kristus itu telah menebus kita dari kutuk dengan Iya. jalan menjadi kutuk Iya, karena benar. kita. Berarti Ada lagi dia yang mau mati ditanya? terkutuk. Ya, berarti dia mati Iya, terkutuk.
Kristus itu Iya, telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Ada lagi yang mau iya. ditanya? Berarti Tuhan mau mati terkutuk. Iya atau tidak? Karena Iya atau Kristus telah tidak? mati. Sabar ya. Ini saya bacakan. Ini jawabannya loh. Dari tadi saya ngasih jawaban tapi Anda kan nolak kan. Jadi gini, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Ini saya ulang-ulang biar dia hafal, Prof. Biar dia paham. Tuh. Mati terkutuk sementara Allah mau bilang Tuhan saya diserupakan. Tapi yang diserupakan terkutuk. Nangis kau kan? Tuhan saya memang mati, terkutuk oleh karena kutukan dari saya. Tapi kenapa Allah mau mengatakan dia tidak mati? Eng ing eng. Nah, gitu ya. Kalau dungu ya dungu aja. Memang kok umat buta huruf dibilang dia itu telah menebus kita, menggantikan kita. Berarti saya yang terkutuk, digantikan oleh Kristus. Kayaknya simpel ya, Prof ya, kita nggak pakai narasi lain ya. Simple. Tapi makasih loh, dia sudah mengakui Yesus itu mati. Sementara Allahnya tidak mengakui. Silakan, Pak Prof. Saya mau ke toilet dulu lah. Oke, gue lanjut lagi ya. Itu pertanyaan tadi itu kalau dielaborasi bagus banget tentang penyaliban. Nah, Yesus itu apakah mati dibunuh? Ya berulang kali kita bilang, Yesus itu tidak mati dibunuh, tapi dia menyerahkan nyawanya atas kehendaknya sendiri. Ada di Yohanes 10 ayat 17 kalau nggak salah, 10, 17, 18. Nah ini, ya. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Nah, yang di dalam Galatia 3 ayat 13 tentang dikutuk di kayu salib. Kenapa harus di kayu salib? Nah, ini jawabannya. Ulangan 21 ayat 23. Ini ayat yang berhasil membuat banyak orang penyembah batu jadi murtad ya. Banyak sekali, udah ratusan orang yang kita temui di TikTok ini. Nih, apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia kepada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Ya, satu ayat ini menggebuk siapa? Yudas meninggal tergantung, dan Yesus melalui karyanya digantung di atas kayu salib. Nah, pertanyaannya, Yesus itu berbuat dosa atau enggak? Tidak, dia tidak berbuat dosa. Dia tidak berbuat dosa. Jadi dia dilakukan hukuman mati, tapi dia tidak berbuat dosa. Akhirnya kutuk itu bisa menimpa Yesus enggak? Tak monitor, dengar nggak tak? Oh, agak tak. Oke. Artinya Yesus itu terkutuk nggak tadi? Kan dengan jalan menjadi kutuk. Berarti kalau Yesus tidak berbuat dosa dihukum mati, dia kena nggak kutuk itu? Nggak kena, karena Nggak itu kena. hanya menyambar yang berdosa. Dia menyambar apa? Dia Yang menyambar. Iya, yang disambar adalah dosa. Jadi yang di atas salib itu dosa versus kutuk. Dosa. Ya, dosa versus kutuk. Dosa hancur sendiri oleh kutuk. Makanya orang yang percaya akan Kristus, dosanya akan hancur oleh kutuk ini. Karena kutuk ini dikatakan oleh Allah, ingat, kata kutuk ini sangat sedikit sekali di dalam kitab Taurat. Tapi kutuk ini kemudian yang menyambar dosa karena Yesus dikatakan di dalam Yesaya 53 ayat 13. Kita buka. Yesaya 53 ayat 13. Kita buka ya. Oh, 12. Aduh. Mana pensilmu, Prof? Pensil mahal 3,5 juta. Nah, ini berbicara tentang Mesias ya. Mesias yang sebagai korban penebus salah. Oke.
Di sini di ayat 12 dikatakan, sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak yang di kiri kanan disalibnya. Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang. Ini Dan sangat relate. berdoa untuk coba itu, dan berdoa untuk pemberontak. Pemberontak. Ini digenapi semua ya. Digenapi semua. Ini digenapi semua nubuatannya. Keren banget loh. Iya. Gila. Ada di Boleh saya bertanya? belum boleh Bang, sebentar. Sabar, Bang. Oh ya. Siap. Makanya di sini dikatakan ia telah mati sekali untuk segala dosa kita, supaya dosa kita tadi bisa dihantarkan ke tiang salib yang ada kutuk tadi. Makanya yang takut dosa ini dikutuk berarti adalah yang anti dengan penyaliban. Itu jawabannya. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi yang mati kemanusiaannya. Keilahiannya bisa mati nggak? Bentar, Bro. Itu tadi bagus banget, Bro. Jadi kalau ada yang menolak mematahkan dosa itu, ini iblis lah ya. Iya, dosanya tetap ada. Iblis pasti yang mengendaki Kok bahwa nggak mau ya? manusia tetap berdosa. Di dalam Ibrani 9 juga dikatakan, kita buka ya, nggak apa-apa ya, biar clear nih. Barangkali juga sabar ya Bang ya. Bang apa ini? Bang Arab. Ibrani Bang 9 Palestina. ayat 28. Siap. Ya. Demikian pula Kristus hanya satu kali untuk mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Tadi dosa yang itu dibawanya ke ayat 2. Sesudah itu ia menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Berarti nanti kedatangan kedua kalinya ada pengampunan nggak? Nih, tanpa mengandung dosa. Nggak ada, udah kali. Dikatakan, tunggu. Dikatakan dia mati satu kali ya? Iya, satu kali. Oh, ada yang nunggu-nunggu mati lagi, gimana itu? Nah, tadi bukti bahwa Yesus itu nggak ada dosanya nih, saya tunjukin lagi. Biasa orang bilang Ibrani 4 ayat 15 ya. Saya tunjukin satu ayat lagi, 1 Petrus 2. Ayat 21. Ya. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu. Teladan ya. Bukan menggauli anak kecil, merampok, menzinahi menantu, bukan. Supaya kamu mengikuti jejaknya. Ya, suri tauladan itu Tuhan Yesus. Ia tidak berbuat dosa dan tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Jadi tadi Ulangan 21 ayat 23 yang mengatakan apabila orang yang berbuat dosa sepadan dengan hukuman mati, maka ia akan dikutuk, betul kan? Nah, dia nggak berbuat dosa. Jadi apa dia punya dosa? Nggak punya. Gitu. Jadi Galatia 3 ayat 13 tadi, yang jalan menjadi kutuk itu adalah kutuk itu menghancurkan dosa. Gitu. Bukan kutuknya Ya, makanya membunuh Yesus- Yesus, bukan. Makanya Yesus itu bangkit pada hari yang ketiga. Udah bicara. Tuh, udah paham ya? Nih, kayaknya nggak paham ya. Iblis, sekali lagi saya ulangin ya, iblis pasti akan takut dengan Salib. salib. Karena dia takut dosa itu dikutuk. Karena dia kan sukanya manusia itu supaya berbuat Berdosa. dosa kan? Iya. Tuh. Mantap ya. Tapi Prof, yang saya tanyakan gini, Prof. Ini kira-kira Allah ngerti nggak sih Taurat, Prof? Kenapa tuh? Soalnya kan Taurat itu kan tata cara keimamatan, salah satu dalam kitab Taurat itu kan imamat, tata cara untuk berkurban ya kan. Benar. Allah tahu nggak sih cara-cara kurban? Nggak tahu kayaknya. Kayaknya nggak tahu sih. Kasian banget ya. Kayaknya nggak tahu. Coba silakan. Kayaknya nggak tahu.